Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku Pitarot. Biasa, dipilih kartumu. Hari ini aku mau bacain dengan temanya itu adalah bagaimana kamu di matanya dia. Ya mungkin istilahnya itu kayak sifat, karakter kamu, terus udah gitu attitude kamu, eh, perlakuan kamu ke dia itu bagaimana sih gitu di matanya dia. Nah kan kadang kita suka nanya ya sama pasangan, sebenarnya aku tuh di mata kamu kayak gimana, udah baik baik gitu kan, tapi kan kita nggak tahu yang sebenarnya, ya bener gak? Nah itu dia, bolehlah kita intip sedikit sedikit biar kita tahu sebenarnya kita di matanya dia itu seperti apa sih. Oke, tapi teman-teman jangan lupa like, comment, subscribe, terus nyalain loncengnya, teng 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 teng. Dan sekali lagi mohon maaf kalau aku baru aktif lagi karena banyak kegiatan yang harus aku lakukan kemarin di bulan Februari, jadi ya mohon maaf sebelumnya teman-teman ya. Oke, aku nggak mau panjang-panjang, aku sekarang mau langsung kocok kartu aku. Tapi sebelumnya sekali lagi jangan lupa like, comment, subscribe, terus follow Instagram aku @pit_tarot. Kalau mau konsultasi secara private silahkan tanya-tanya dulu ya. Baiklah. Oke, aku tebar. Sekali lagi, bagaimana kamu di matanya dia. Aku akan ambil 3 kartu masing-masing di setiap nomor. Oke, ini nomor 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1. Silakan teman-teman, 20 detik dimulai dari sekarang. Sudah? Baiklah, aku akan mulai bacakan dari nomor 1, tapi aku akan lihat sesuai dengan apa yang terbuka dari kartu tarot. Oke? Nomor 1 ya. Nomor 2-nya aku geser, nomor 3 aku geser, dan nomor 4 juga aku geser. Sekarang nomor 1, kamu di matanya dia seperti apa? Wow, bagus sih ya. Alhamdulillah ya, kalau aku lihat dari kartu aku di sini bagus ya. Kamu di matanya dia. Yang pertama aku lihat dari kartu aku, dia merasa kamu orangnya baik, memberikan inspirasi yang positif. Kamu juga orangnya terbuka dengan apa yang terjadi dalam diri kamu. Bahkan pikiran kamu itu ada kartu ketenangan, berarti pikiran kamu itu sama orang itu positive thinking. Terus udah gitu kamu juga tipe yang tidak terlalu suka keramaian, itu yang mungkin menjadi salah satu nilai plus di matanya dia. Terus menurut dia juga kamu itu pinter bermanajemen, bisa memperlakukan dia dengan baik. Terus udah gitu orangnya juga istilahnya berwibawa, terus orangnya juga bisa memberikan rasa nyaman gitu kan. Dan secara keseluruhan memang baik ya kalau aku lihat ya. Hanya saja mungkin ada beberapa hal kadang dia ngerasa agak-agak kurang nyaman karena kamu itu populer. Mungkin populer itu mungkin aku bisa mengartikannya adalah followers di Instagram kamu mungkin banyak. Terus udah gitu juga ditambah mungkin kamu populer juga di kalangan teman-teman sekolah dulu, atau teman-teman kuliah, atau teman-teman kerja. Kamu itu termasuk mungkin seseorang yang banyak yang menyukai gitu. Terus kamu juga mungkin populer, bisa dibilang aktivitas kamu di sosial media itu kencang. Jadi ada beberapa hal yang kadang bikin dianya itu kurang nyaman di situ. Bukan berarti dia tidak suka ya, tapi kurang nyaman, mungkin kayak ngerasa mungkin privasinya jadi terganggu, mungkin kayak ngerasa jadi ruang lingkupnya juga terganggu gitu. Makanya yang aku tangkap dia tidak terlalu suka kalau kamu lebih populer dan banyak yang suka gitu loh aku lihatnya. Dan aku juga lihat dari kartu aku di sini juga di sisi lain tuh mungkin pekerjaan kamu juga yang menotabenkan kamu banyak
temen lawan jenisnya ya, misalnya kamu cowok teman-temannya banyaknya cewek, begitupun kamu cewek teman-temannya banyaknya cowok, itu mungkin kadang satu dua hal yang bikin dia jadi cemburu, bikin dia jadi kayak ngerasa yang aduh, ayang gue nih ruang lingkupnya cewek semua atau cowok semua, kok gue ini ya, kok gue sebel ya, kok gue jengkel ya gitu. Jadi ya balik lagi ya Kak, faktor kecemburuan itu ada, dan faktor apa ya namanya, berasa kayak kok gini banget sih, itu ada gitu kan. Cuma ya balik lagi, kalau aku lihat sih selebihnya dia bisa menjaga diri ya, di sini dia bisa menjaga diri, bahkan dari beberapa sikapnya juga dia menunjukkan ya udah, gue udah punya pacar gitu. Jadi istilah kasarnya dia memang tipe yang apa ya, insya Allah sih bisa dipercaya ya gitu kan, bisa dipercaya ya, walaupun ada satu dua hal juga yang aku tangkap. Dia kadang jengkel kalau misalnya uh, apa namanya, maksudnya kamu tuh suka jengkel kalau misalnya pasangan kamu atau dia itu suka cemburuan gak jelas, padahal kamu sudah open mungkin, sudah jujur sejujur mungkin, kadang kamu ngerasa lelah di hal seperti itu ya. Tapi balik lagi, komunikasi memang harus lebih ditingkatkan. Jadi ya selebihnya sih tidak terlalu bermasalah banget ya. Yang pasti di matanya dia kamu sangat baik, cuma hanya kekhawatirannya dia yang mungkin dia kurang suka adalah menurut dia kamu itu terlalu populer, itu sih kalau aku lihatnya. Dan faktor lainnya mungkin kalau aku lihat sih, kalau dilihat dari kartu aku, selain kamu tipe yang damai dan tenang, maksudnya bisa menyelesaikan masalah dengan tenang, kadang kamu itu tipe yang tidak bisa ditekan. Jadi kamu kadang ngerasa kalau misalnya cowok kamu atau cewek kamu menekan sesuatu hal dalam berhubungan, misalnya contohnya, udah pokoknya kamu harus kabarin aku, gimana gimana caranya, pokoknya harus kabarin aku. Kadang kamu suka jengkel, apaan sih gitu, karena tanpa lo minta juga gue udah ngabarin lo gitu loh. Jadi kayak kamu tuh nggak terlalu suka ditekan kayak gitu. Jadi kayak ngerasa yang kalau kamu nekan saya kan berarti kan kamu tidak percaya dong sama saya gitu, berarti kan kamu juga istilah kasarnya, dianya juga yang kayak malah terlalu posesif gitu kan. Nah, terlalu posesif inilah yang bikin bikin si kamunya jadi jengkel, bikin si ayang kamu juga jadi jengkel. Makanya di sini udahlah saling percaya aja, insya Allah dia, ayang kamu itu tidak macem-macem gitu loh. Jadi ya alhamdulillah, bagaimana kamu di matanya dia sih baik banget gitu, bagaimana kamu di matanya yayang kamu ya, dan populer, walaupun dianya itu ada rasa posesif ke kamu, cemburunya juga, cemburunya masih bisa terkontrol, walaupun kadang tidak terkontrol, tapi ya paling tidak apa, sesuatu halnya sih semua di matanya dia baik gitu, walaupun tidak sempurna, tapi insya Allah di matanya dia baik banget, amin. Itu nomor satu. Nomor dua nih, ini nomor dua. Nomor tiga aku geser, nomor empat aku geser, oke. Nomor 2 juga hampir sama ya gitu kalau aku lihat ya dengan nomor satu. Yang pertama aku lihat nomor 2, kamu tipe orang yang bisa menyeimbangkan sesuatu. Saat kamu berbuat baik, dia tahu itu yang sedang kamu lakukan. Saat kamu sedang tidak mood, kamu bisa mengontrol diri biar tidak berbuat jahat, istilah kasarnya seperti itu. Terus aku juga lihat di matanya dia tentang kamu itu adalah kamu tipe yang idealis. Terus udah gitu kamu juga jiwanya jiwa pengusaha atau jiwa berusaha. Kamu juga friendly, temannya banyak. Terus udah gitu kamu juga tipe yang bisa memerankan sebagai pasangan untuk masa depan, yaitu misalnya calon istri atau calon suami. Kamu bisa menempatkan diri bagaimana posisi misalnya suatu hari nanti sebagai pacar, sebagai teman, sebagai sahabat, sebagai ibunya anak-anak, sebagai istri gitu kan. Kamu bisa menempatkan posisi itu menurut dia ya, di matanya dia. Terus cuma dia kayak ngerasa masa lalu kamu itu pernah selalu berselingkuh. Artinya gini, walaupun mungkin kamunya belum bercerita sama dia tentang kehidupan kamu di masa lalu, tapi dia kadang berasa kalau misalnya kamunya itu pernah selingkuh di masa lalu. Cuma dia tidak mau ngambil pusing gitu kan, karena dia berpikir itu sudah masa lalu, itu sudah bagian dari kehidupan yang lalu. Hanya saja mungkin dia kepengen kadang kamu juga jujur gitu kan. Jujur tuh dalam arti adalah ya kalau emang dulu kamu pernah selingkuh ya nggak apa-apa, tapi yang ngomong gitu loh, istilahnya seperti itu ya. Cuma ya mungkin kamunya belum mau ngomong karena kamu ngerasa itu sesuatu hal yang tidak baik dan itu sudah masa lalu yang harus dikubur, ya nggak apa-apa gitu kan. Cuma mungkin kiranya dia pengen kamu lebih terbuka aja gitu. Terus kalau dilihat sih sisi-sisi yang mungkin menurut dia kurang baik itu adalah
kamu tuh sama orang tuh friendly banget, dan menurut dia itu kamu tuh kalau melihat orang itu semua kamu anggap itu orang itu baik. Nah, mungkin inilah yang bikin dia kadang suka jengkel. Jengkelnya tuh apa sih gitu kan? Jengkelnya tuh adalah gini. Oke, boleh lu nganggap semua orang baik, tapi paling tidak realistis juga dong gitu kan, paling tidak logika juga dong gitu kan. Orang baik pasti banyak orang baik, tapi maksudnya adalah orang baiknya tuh seperti apa dulu gitu ya. Jangan sampai orang baiknya itu malah menjadi bumerang buat kita, menjadi bumerang buat kamu gitu. Jadi kayak kayak si dia itu kayak khawatir kalau kamu nanti malah dijahatin orang, malah ditipu sama orang, malah apa ya namanya, orang jadi tidak banyak yang berbuat baik sama kamu. Jadi ya kayak jatuhnya memanfaatkan kamu. Nah itu dia tuh eh, pasangan kamu tuh takut banget kamu seperti itu, karena menurut dia ya, di matanya dia ya kamu tuh nice banget gitu kan, kamu tuh logis banget pikirnya sama orang, dan apa ya, nggak ada negative thinking, makanya dia takut gitu. Terus aku juga lihat sih peran sebagai pasangan istri itu sih, kalau aku lihat itu nilai plus banget ya di matanya dia, karena dia bisa dia bisa meyakinkan keluarganya kalau misalnya kamu itu bisa melakukan segala bentuk peran tanpa harus berpura-pura gitu kan. Nah itu nice banget, dan itu di matanya dia itu menjadi nilai plus yang akan dia promokan di keluarganya, atau istilah kasarnya meyakinkan keluarganya kalau memang kalian tuh serius, dan kamu dan dia itu serius gitu. Terus apalagi ya kalau yang aku lihat ya, hmm, kalau aku lihat tambahannya lagi sih, kamu itu nggak terlalu suka diatur. Terus udah gitu, orangnya vokal, apa namanya, cukup banyak bicara. Terus aku juga lihat di sini orangnya juga istilah kasarnya balik lagi, orangnya idealis, berpikirnya objektif gitu. Jadi ya ngomong apa aja sama sama kamu tuh nyambung, makanya itu yang bikin dia tuh happy banget sama kamu gitu ya. Walaupun tadi dia merasa nilai minusnya kamu itu adalah kamu terlalu baik sama orang, tidak bisa membedakan mana yang jahat dan mana yang tidak jahat. Di situ yang dia ada rasa khawatirnya kamu cuma dimanfaatin doang, kamu cuma apa namanya, diisengin doang, kamu cuma diaji mumpungin doang sama orang. Nah itu kekhawatiran dia, tapi ya mungkin kalau kamu bisa meyakinkan dia, insya Allah semua bisa baik-baik saja. Itu sih aku lihat untuk nomor 2, kamu di matanya dia. Ini nomor 3 aku ambil, ini nomor 4 aku geser ya. Nah ini nomor 3, kira-kira kamu di matanya dia gimana? Wah, sebenarnya sih plus minus ya kalau aku lihat di sini. Di matanya dia jiwa sosialnya kamu bagus, intelektualnya kamu bagus, kehidupan bersosialnya juga kamu bagus menurut dia ya. Dari segi religinya juga kamu bagus, mau diingatkan untuk sesuatu hal kebaikan, istilah kasarnya kamu jangan begini, dia mau melakukannya. Terus dia juga tipe yang agak telaten, agak sabar, udah gitu tipe yang bisa mengontrol emosi terhadap orang lain. Cuma yang bikin dia kesel, jengkel itu ya ada sih beberapa ya. Salah satunya itu yang aku lihat di sini adalah dia paling sebel kalau misal kamu udah boros, kamu udah membeli sesuatu hal yang kiranya menurut dia perasaan bulan lalu udah beli deh, kok sekarang beli lagi gitu. Kayak contohnya sepatu, baju. Mungkin kalau baju eh bukan nggak apa-apa sih, mungkin kalau baju kan standar lah, paling sebulan sekali gitu kan. Nah mungkin kayak tas, sepatu gitu, jam tangan gitu, dompet. Nah itulah yang bikin dia jengkel, artinya adalah gila ya, kamu tuh ya baru bulan lalu beli misalnya gitu, udah mau beli lagi, ya Allah yang mumpung murah nih, yang sale lagi gitu. Nah itulah mungkin yang kiranya dia kayak jengkel, kayak ih ini cewek yang matre banget, atau ini cewek ya apa namanya, boros banget lah. Pikirannya jadi seperti itu, tapi sebenarnya mungkin maksudnya cowok kamu tuh baik, mungkin maksudnya dia juga baik terhadap kamu, karena dia pikir adalah lu mau pakai buat kemana sih, orang pandemi kayak gini juga, lagi pula juga mau pakai di mall juga istilah kasarnya sepi gitu kan. Jadi lu mau pakai buat apa gitu. Jadi ya itu hal-hal itu tuh yang mungkin jengkel gitu kan, si dia tuh jengkel sama kamu. Dan dia apa ya, walaupun banyak hal positif ya, mungkin dia agak jengkelnya di pemborosan itu ya. Kadang si siapa namanya, si dia suka menasehati kamu, janganlah boros yang,
kan boros itu bukan bukan bagian dari iman, gini pokoknya dia menjelaskan dari faktor agama deh, ya pada akhirnya kamu bisa luluh, kamu bisa tenang, kamu bisa biasa aja, tapi nanti kumat lagi gitu. Jadi ya itu paling hal-hal itu yang bikin dia jengkel. Tapi kalau dari sifat karakter yang lain dia nggak ada sih kalau aku lihat ya. Itu malah bikin dia jatuh cinta banget, bikin dia kayak happy banget sama kamu ya, karena memang dia merasakan banyak hal yang nyaman, yang membuat dia nyaman terhadap dirimu ya. Paling salah satunya itu yang tadi aku bilang, faktor religinya kamu bagus, sosialnya kamu bagus, kehidupan sosialnya juga kamu bagus, terus intelektual kamu jalan, istilah kasarnya, walaupun kamu sebegitunya tapi kamu lebih mikirin untuk nanti pendidikan seperti apa, cukup sabar, cukup telaten, bisa mengontrol diri dalam hal emosi. Cuma ya mungkin yang tidak bisa mengontrol diri itu dalam hal kantongnya, alias mungkin kamu pengen beli ini, pengen beli itu, tapi kayak kayak terhalang ya. Mungkin ada faktor di mana yang mungkin ini hasil kerja keras kamu, ini sesuatu hal yang patut kamu banggakan, karena mungkin kamu pernah hidup dengan keluarga yang garisnya sederhana. Mungkin di sini kamu punya obsesi atau punya cita-cita pengen membahagiakan keluarga. Sebenarnya sih nggak apa-apa ya, cuma ya mungkin caranya aja sih yang berbeda. Kadang tas itu kan tidak perlu beli sebulan sekali, tapi paling tidak ya setahun beberapa kali nggak apa-apa lah ya gitu. Cuma ya memang kalau aku lihat sih di sini lebih kecenderungan ke arah paling itu aja sih, kayak beli tas, beli sepatu, beli jam tangan, itu aja sih yang mungkin bikin dia jengkel ya, karena dia ngerasa ya udah ngapain sih beli barang-barang kayak gitu sebulan sekali, kan bisa bisa belinya nanti aja kayak gitu sih. Jadi ya insya Allah tidak terlalu ada sesuatu hal yang mengkhawatirkan. Jadi di matanya dia kamu itu nice banget, dan di matanya dia kamu itu bisa diandalkan dan bisa di apa ya, masih bisa dibilangin gitu. Itu aku lihat di kartu aku nomor 3. Nah kalau yang nomor 4 nih sifatnya sebenarnya sih kalau nomor 4 malah aku lihatnya kurang bagus ya, karena si dia itu kayak ngerasa ada sesuatu hal yang bakal dia finalin gitu kan dari hubungan kalian. Mungkin yang pertama aku lihat dari kartu aku, dia merasa kamu itu suka bohong. Dia merasa akan ada sebuah rahasia yang terbongkar yang akan dia tahu tentang kamu. Dia juga merasa kamu itu kalau ngomong kadang hari ini ngomong A, besok B, itu kadang kamu suka lupaan. Terus udah gitu dia juga nggak suka kalau misal kamu itu yang terlalu banyak ngatur tapi kamu nggak mau diatur gitu loh. Terus aku juga lihat sih sesuatu hal yang dia suka, dia melihat kamu emosinya bisa terkontrol. Dia juga melihat kamu menilai kamu juga, diri kamu masih punya sisi poin di mana baik sama orang, penyabar, terus udah gitu istilah kasarnya tidak pelit sama orang. Cuma yang bikin dia penasaran adalah dia kayak ngerasa kamu tuh membohongi dia gitu kan. Jadi dia kayak ngerasa akan ada sebuah rahasia yang terbongkar yang bakal dia tahu tentang kamu gitu ya. Cuma kamu mungkin nggak sadar akan hal itu. Nah tapi dia itu sudah sudah menilai kamu udah jauh-jauh hari, dan dia kayak mau mencari tahu apa sih rahasia itu, apa sih sesuatu hal yang kamu tutupin dari saya, dari dia gitu. Jadi ya kalau aku lihat yang di nomor 4 ini lebih 50-50 ya. Jadinya maksudnya malah bisa dibilang rasa emosionalnya dia cukup banyak, karena ada faktor kejengkelan juga gitu. Soalnya kalau aku lihat dari kartu juga si dia ini sering banget ngepoin kamu, walaupun dia belum berhasil mergokin kamu, tapi dia kayak ngerasa sering banget ngepoin kamu gitu. Cuma memang banyak hal-hal juga yang kamu tertutup sama dia, sehingga dia belum merasakan hubungan kalian ini yang hubungan yang sehat gitu kan. Mungkin dia merasa dia sudah bisa terbuka sama kamu, tapi dia di sisi lain dia merasa juga kamu belum bisa terbuka sama dia. Jadi ya ada beberapa faktor juga yang kayak ngerasa ini sebenarnya hubungan ini gimana sih. Nah jangan sampai nantinya dengan rahasia yang terbongkar itu malah menjadi bumerang buat kalian, yang pada akhirnya hubungan kalian bisa kandas gitu. Makanya jauh sebelum hal itu mungkin bisa terjadi, ayo dong gitu kan, sosok kamunya ini harus berusaha untuk jujur sama dia paling tidak gitu kan ya. Jangan sampai dia dulu yang tahu atau ketahuan sama dia baru kamu akan bercerita semuanya. Lebih baik bercerita di awal baru deh, biar hubungannya enak dan masih bisa diperbaiki. Itu sih nomor 4 gak terlalu panjang banget, karena memang ada beberapa faktor yang memang kurang ya kalau aku lihat dari kartu aku. Karena kelihatan sekali kok si dia ini mikir banget, kayak merasa ini gue dibohongin, ini ada apa ya sebenarnya, ada apa ya kok
dia tidak terbuka sama gue ya, kok kamu tidak terbuka sama saya gitu. Jadi ya disinilah dia mikir. Nah makanya jangan sampai sesuatu hal yang bikin dia mikir inilah yang nantinya jadi bumerang buat kamu. Sebelum semua terlambat, jujur aja apa yang terjadi biar semuanya enak dan masih bisa diperbaiki. Itu dia teman-teman. 1, 2, 3, dan 4 aku sudah menjelaskan tentang bagaimana sih kamu di matanya dia. Ya alhamdulillah sih 1, 2, 3, 4 cukup semua, banyak yang sangat positif. Jadi kalian bisa apa ya, punten ya, introspeksi diri, plus minusnya kalian seperti apa, yang baik terus ditingkatkan, yang kurang baik dihilangkan atau diminimaliskan, biar menjalani sebuah hubungan itu nyaman dan bahagia. Apalagi kalau hubungan kalian sudah ada ke arah jenjang pernikahan, wah itu dia, itu harus lebih kayak ada keterbukaan dan lebih ditingkatkan lagi faktor chemistry-nya alias chemistry-nya. Itu dia teman-teman, untuk vlog aku hari ini dengan tema sekali lagi bagaimana kamu di matanya dia. Semoga ini bisa memberikan sedikit wacana baik buat kalian, sedikit informasi yang baik buat kalian. Semoga pokoknya sesuatu hal yang baik diamini, sesuatu yang tidak baik ya semoga bisa jadi lebih baik. Oke, terima kasih banyak. Kiranya itu dari saya, dan mohon maaf kalau aku ada salah-salah kata baik sengaja ataupun tidak sengaja. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.